Vivat Cor Jesu, per Cor Mariae. Saudari-saudara, teman-teman, semua pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus, bersua kembali dengan saya, Romo Christophorus Wahyu Triharyadi, untuk permenungan Bulan Kitab Suci Nasional 2022. Pada kesempatan pertemuan yang ketiga ini, kita bersama-sama akan secara khusus merenungkan kitab Nabi Hosea. Topik yang kita angkat adalah Allah sumber harapan karena kasih setianya. Mari kita buka hati dan pikiran kita baca bersama-sama kitab suci dari Nabi Hosea. Setelah itu kita akan secara khusus mendengarkan permenungan pengolahan tentang tema ini bersama dengan Romo Petrus Haryanto SCY yang berkarya di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan kurban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada kurban-kurban bakaran. Saudari dan saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas mendalami subtema yang ketiga dari Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022, yaitu Allah sumber harapan karena kasih setianya. Bingkai dari pendalaman ini adalah situasi pandemi COVID-19, di mana kita tahu bahwa pandemi COVID-19 dengan segala variannya masih berdampak besar pada kehidupan kita sekarang ini. Salah satunya adalah soal pemahaman yang berbeda-beda tentang kehadiran Allah atau siapa Allah dalam dinamika hidup manusia. Bisa jadi orang bertanya-tanya atau mempertanyakan, misalnya, apakah pandemi ini adalah kehendak Allah? Atau jika memang Allah yang mengatur semuanya, mengapa Ia menjadi begitu kejam? Atau dengan pertanyaan lain, di manakah kasih-Nya yang luar biasa sebagaimana yang selalu dijanjikan kepada umat-Nya itu? Subtema ketiga BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini akan terbantu jika kita mendalaminya melalui seruan Nabi Hosea dalam bab 6 ayat 1-6. Dan secara garis besar kita dapat memahaminya atau mendalaminya melalui 2 bagian ini. Yang pertama, Hosea mengajak orang-orang Israel, juga mengajak kita pembaca dan pendengarnya untuk sungguh-sungguh mengenali Allah yang kita imani. Pengenalan yang sungguh-sungguh dan benar akan Allah akan membuat orang Israel memiliki gambaran yang utuh tentang siapa Allah mereka dan apa yang menjadi kehendak-Nya. Allah orang Israel adalah Allah yang selalu mengupayakan yang terbaik bagi umat-Nya.
tadi disebutkan di dalam perikop Hosea, kitab Hosea bab 6 ayat 1-6. Ia bukan hanya menerkam, tetapi juga menyembuhkan. Dia bukan hanya memukul dan melukai, tetapi juga membalut luka-luka. Dia bahkan juga menghidupkan dan membangkitkan, sehingga orang dapat berdiri tegak di hadapannya. Ajakan untuk berbalik kepada Tuhan atau ajakan untuk bertobat merupakan ajakan untuk disembuhkan, untuk dihidupkan, dan untuk dibangkitkan. Lalu bagian yang kedua adalah Allah orang Israel adalah Allah yang setia kepada umatnya. Dan kesetiaan Allah itu digambarkan seperti fajar dengan cahayanya yang pasti muncul di pagi hari. Artinya bahwa Allah adalah penerang dan pemberi kehidupan bagi semua. Kasih setia Allah juga diumpamakan dengan hujan yang turun, yang mengairi bumi, seperti hujan yang turun tanpa terhalangi. Demikian juga kasih setia Allah turun kepada setiap insan atau setiap orang tanpa ada yang menghalang-halanginya. Di hadapan kasih setia Tuhan yang agung atau kesetiaan Allah yang agung itu, Nabi Hosea menyatakan bahwa kasih setia manusia terhadap Allah hanya seperti embun di pagi hari. Embun ini tidak bertahan lama dan segera hilang ketika sinar mentari itu muncul. Artinya, manusia tidak dapat menunjukkan kesetiaannya terhadap Allah ketika mereka berada dalam situasi yang sulit atau situasi yang menantangnya. Oleh karena itu, menyadari keagungan kasih setia Allah itu, orang Israel, juga kita, diajak sekali lagi untuk bertobat, kembali kepada Tuhan dan menempatkan seluruh pandangan hidupnya atau hidup kita dalam kerangka sabda dan perintah Allah. Saudari dan saudaraku, dengan demikian kita bisa menemukan benang merahnya bahwa jelas sekali bagi Hosea pandemi COVID-19 mesti dibaca secara baru dalam konteks kehadiran Allah yang menyelamatkan. Nabi Hosea mengajak kita semua mengenali Allah yang hadir dan menyertai umatnya dalam segala zaman, termasuk di tengah situasi yang sedang kita alami sekarang ini, pandemi COVID-19. Kita diajak untuk merasa-rasakan kasih dan kesetiaan Allah itu yang terus menyemangati kita dalam menghadapi situasi pandemi ini. Kita merasakan bagaimana rahmat kesehatan. Kita juga merasakan bagaimana rahmat persaudaraan, rahmat ketekunan dalam bekerja dan berjuang menghadapi situasi yang ada di tengah aktivitas atau dinamika hidup harian kita. Lebih dari itu, Allah tetap menunjukkan solidaritasnya dengan berjalan bersama kita dalam situasi yang sedang kita alami ini. Allah yang solidar itu menjadi nyata dalam dan melalui tindakan kita yang saling solidar, saling menolong, saling membesarkan hati, saling memperhatikan satu sama lain, khususnya yang membutuhkan uluran tangan kita. Saudari dan saudaraku, pertanyaan yang dapat mempertajam permenungan kita atas penghayatan hidup beriman kita dan hidup bersama dengan Allah yang selalu hadir menyertai kita adalah, apakah saya merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan dalam situasi sulit pandemi sekarang ini? Yang kedua, manakah kebaikan Allah yang saya alami dalam situasi pandemi ini? Yang ketiga, apakah ada pemahaman baru tentang Allah yang saya temukan selama masa pandemi ini dengan segala dinamika yang kita hadapi? Dan yang terakhir, apakah saya juga turut mengasihi Allah dengan menolong sesama, dengan solidar dengan mereka yang membutuhkan, mau bekerja sama dan berjalan bersama-sama?
Semoga permenungan ini membantu saudari dan saudaraku sekalian. Tuhan memberkati. Nah, saudari-saudara, baru saja kita mendengarkan permenungan bersama Romo Petrus Haryanto. Dan saya meninggalkan kepada Anda sebuah pertanyaan untuk merefleksikan hidup kita. Selama ini, apakah kita sungguh mengalami kasih setia Allah dalam hidup kita? Semoga kasih setia yang Anda alami itu sungguh-sungguh menginspirasi hidup untuk semakin mendalam dan kemudian bergerak membagikan kasih setia Allah kepada sesama, khususnya orang yang ada di sekitar Anda. Terima kasih atas kesetiaannya mengikuti pertemuan yang ketiga ini. Sampai bersua dalam pertemuan berikutnya.